Selamat datang di episode 10 dalam seri Beternak Kambing dari Nol secara profesional. Setelah kita membahas strategi pembibitan di episode sebelumnya, kini saatnya kita masuk ke lini produksi, yaitu penggemukan kambing. Penggemukan bukan sekadar memberi makan banyak, tapi soal mengubah pakan menjadi bobot seefisien mungkin. Episode ini akan membuka rahasia bagaimana peternak sukses bisa menggandakan bobot kambing dalam waktu hanya 3 bulan dan tetap untung besar. Kita masuk ke bagian 1, prinsip dasar penggemukan kambing. Apa itu penggemukan? Penggemukan adalah proses meningkatkan berat badan kambing dalam waktu singkat dengan target pasar konsumsi, yaitu kurban, akikah, pesta, dan daging. Tujuan utama, mencapai berat ideal secara cepat, menghasilkan karkas daging berkualitas, meningkatkan margin keuntungan dari efisiensi pakan. Perbedaan penggemukan versus pembibitan. Dari segi tujuan, pembibitan memperbanyak genetik ternak, kalau penggemukan menambah bobot dan nilai jual. Untuk durasi, pembibitan jangka panjang 1-2 tahun, kalau untuk penggemukan jangka pendek 2-4 bulan. Dari aspek pakan, pembibitan harus seimbang dan nutrisi lengkap, kalau penggemukan energi tinggi agar pertumbuhan cepat. Dari aspek pemilihan kambing, pembibitan lebih ke kualitas darah dan reproduksi, kalau penggemukan kecepatan tumbuh dan efisiensi makan. Syarat keberhasilan penggemukan, yang pertama, memilih bakalan yang tepat. Yang kedua, pakan dengan nutrisi tinggi dan efisien. Yang ketiga, sistem kandang yang menunjang pertumbuhan. Yang keempat, manajemen kesehatan ketat. Yang kelima, estimasi waktu dan biaya yang presisi. Gagal di satu aspek, akibatnya kerugian langsung. Kita masuk ke bagian 2, memilih bakalan dan menyiapkan kandang. Kriteria kambing bakalan yang ideal. Tidak semua kambing bisa dijadikan penggemukan. Kita perlu memilih bibit konsumsi yang cepat tumbuh dan efisien. Kriteria idealnya umur 4-6 bulan, berat awal 15-20 kg, sehat tidak cacat, mata cerah, nafsu makan tinggi, bukan dari induk tua atau keturunan lemah, keturunan kambing potong atau silangan yang cepat besar, misalnya PE Cross Boer. Contoh jenis kambing yang cocok: kambing kacang jantan muda, kambing PE non bibit, silangan kambing Boer lokal, kambing hasil seleksi yang tidak dipakai untuk pembibitan. Usia muda adalah masih ada ruang pertumbuhan. Berat ringan adalah efisien untuk kenaikan bobot lebih cepat. Desain kandang khusus penggemukan. Kandang penggemukan tidak butuh luas, tapi harus efisien, kering, dan mudah dibersihkan. Ciri ideal, berlantai panggung, kayu atau bambu bisa dengan celah 1-1,5 cm. Jarak dari tanah minimal 50 cm. Ukuran ideal 1 meter persegi per ekor. Tempat pakan dan minum permanen dan mudah dijangkau. Ventilasi baik, bebas angin langsung. Tipe kandang, kandang baterai agar lebih efisien. Kebersihan adalah kecepatan pertumbuhan. Pertumbuhan kambing akan terhambat kalau kandang kotor dan lembab. Lakukan pembersihan kotoran minimal 1 kali sehari, cuci tempat pakan dan minum 3 hari sekali, semprot disinfektan ringan tiap minggu.
Kambing yang sehat akan lebih lahap makan dan lebih cepat gemuk. Bagian 3. Strategi pakan penggemukan. Dalam penggemukan, pakan adalah biaya terbesar, bisa mencapai 70% dari total pengeluaran. Karena itu, efisiensi pakan adalah kunci keuntungan. Jenis pakan yang efektif untuk penggemukan. 1. Hijauan berkualitas tinggi. Contohnya rumput gajah, daun turi, daun lamtoro, daun singkong. Kandungan protein lebih dari 10% dan mudah dicerna. Yang kedua, konsentrat, sumber energi dan protein yang tinggi. Dedak halus, bungkil kedelai, jagung giling, ampas tahu, ongkok singkong. Dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, pakan fermentasi atau silase. Rumput gajah ditambah dedak, ditambah molase, ditambah EM4. Disimpan 7-21 hari. Cocok saat musim kemarau atau untuk stok cadangan. Yang keempat, vitamin dan mineral. Garam blok, batu mineral, suplemen campuran untuk menjaga metabolisme dan mencegah kekurangan zat gizi mikro. Jadwal pemberian pakan ideal. Waktu dan konsistensi pemberian pakan sangat berpengaruh pada laju pertumbuhan kambing. Contohnya, jam 6 beri hijauan segar plus air bersih. Jam 10 konsentrat 200-300 gram per ekor. Jam 2 diberi silase atau dedak basah ditambah vitamin. Jam 5 hijauan ditambah garam mineral. Air bersih harus tersedia sepanjang hari. Hindari pakan basi, berjamur, atau berbau tengik. Takaran pakan harian rata-rata hijauan itu adalah 10% dari bobot hidup. Misal kambing bobotnya 20 kg, berarti 2 kg hijauan per hari. Untuk konsentrat, 2-3% dari bobot hidup. Misalnya kambing bobot 20 kg, berarti 400-600 gram konsentrat per hari. Kemudian kesalahan umum yang harus dihindari. Yang pertama, pakan terlalu banyak tapi tidak seimbang, akibatnya boros. Yang kedua, konsentrat murah tapi kualitas buruk, akibatnya kambing diare, gangguan pencernaan. Yang ketiga, waktu pemberian pakan tidak konsisten, akibatnya stres dan pertumbuhannya lambat. Yang keempat, tidak menyediakan air, akibatnya konsumsi pakan menurun drastis. Bagian 4. Menghitung FCR dan target panen. Apa itu FCR? FCR adalah Feed Conversion Ratio, yaitu ukuran seberapa efisien pakan diubah menjadi bobot badan. Rumusnya, FCR sama dengan jumlah pakan yang dimakan dalam kilogram dibagi kenaikan berat badan dalam kilogram. Contoh, kambing makan 100 kg pakan dalam 3 bulan. Berat naik 20 kg, maka FCR sama dengan 100 dibagi 20, sama dengan 5 kg. Artinya, untuk menambah 1 kg bobot, kambing butuh 5 kg pakan. Target ideal FCR untuk kambing muda, FCR ideal itu 4,5 sampai 5,5. Kambing dewasa 6 sampai 7. Kambing silangan 4-5. Semakin rendah FCR, akibatnya semakin efisien dan menguntungkan. Jadi FCR harus rendah. Estimasi lama penggemukan dan target bobot. Usia awal 4-6 bulan, beratnya 15-20 kg. Lama penggemukan 90-120 hari. Target akhir di bobot 28-35 kg. Kenaikan ideal 100-150 gram per hari. Simulasi sederhana biaya keuntungan. Contoh, biaya pakan per ekor 350.000 per 3 bulan. Biaya lain, vitamin, tenaga, kandang
150.000. Total modal 500.000. Harga jual 30 kg kambing 1 juta misalnya. Laba bersih per ekor berarti 500.000. Itu 100% dari modal. Penggemukan yang efisien bisa menghasilkan keuntungan 1-2 kali lipat dari modal awal hanya dalam waktu 3 bulan. Bagian 5. Manajemen kesehatan ternak penggemukan. Kesehatan kambing sangat menentukan kecepatan pertumbuhannya. Kambing sakit, akibatnya nafsu makan turun. Akibatnya pertumbuhan terhambat, akibatnya rugi. Program vaksinasi dasar. Meskipun penggemukan hanya berlangsung 3-4 bulan, tetap diperlukan vaksin dasar untuk mencegah penyakit menular yang bisa menyebar dengan cepat. Vaksin diberikan 1 kali pada awal masuk kandang penggemukan. Kemudian pengobatan cacing secara rutin. Cacingan adalah musuh utama pertumbuhan kambing. Cacing memakan nutrisi yang seharusnya untuk pertumbuhan. Dosisnya, berikan albendazole, levamisole, atau ivermectin. Dosis 1 kali pada awal penggemukan. Ulangi 1 bulan kemudian. Gejala kambing cacingan. Bulu kusam, berat badan stagnan, nafsu makan menurun, dan gusi pucat. Pemantauan kesehatan ternak. Peternak harus peka terhadap tanda-tanda awal sakit, meskipun ringan. Lakukan checklist harian. Apakah kambing makan seperti biasa? Apakah kotorannya normal? Apakah ada kambing yang diam, lesu, atau tidak aktif? Nah, itu harus dilakukan pemantauan. Jika ditemukan gejala, segera pisahkan, hubungi mantri hewan. Jangan biarkan satu sakit menular ke semua. Kemudian biosecurity kandang. Biosecurity adalah langkah pencegahan masuknya penyakit ke dalam kandang. Langkah mudahnya, sediakan alas kaki khusus di sekitar kandang. Semprot desinfektan ringan 1 kali seminggu. Jangan izinkan sembarangan orang keluar masuk kandang. Sediakan area karantina jika ada kambing baru. Dengan menjaga kesehatan kambing, kita menjaga efisiensi, kecepatan pertumbuhan, dan tentu saja keuntungan. Oke, bagian 6, rangkuman dan penutup. Rangkuman episode 10 kali ini, yang pertama, penggemukan bertujuan meningkatkan bobot dalam waktu singkat dan efisien. Yang kedua, pilih kambing bakalan umur 4-6 bulan yang sehat dan cepat tumbuh. Yang ketiga, desain kandang harus kering, berventilasi, dan mudah dibersihkan. Yang keempat, pakan harus bergizi tinggi, hijauan, konsentrat, dan fermentasi. Yang kelima, FCR adalah indikator penting efisiensi pakan. Yang keenam, manajemen kesehatan mencakup vaksin, obat cacing, dan biosecurity. Yang ketujuh, dengan manajemen yang tepat, keuntungan bisa 50-100% dari modal dalam 3 bulan. Ingat, penggemukan kambing bukan hanya soal memberi makan, tapi mengatur seluruh proses, dari kandang, pakan, hingga kesehatan, agar kambing cepat tumbuh dan layak jual dengan biaya sekecil mungkin. Setelah kita menghasilkan kambing yang gemuk dan sehat, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjualnya dengan harga terbaik. Nah, di episode berikutnya, kita akan bahas menentukan harga jual yang masuk akal dan menguntungkan, cara menjual kambing ke berbagai segmen pasar, akikoh, kurban, konsumsi harian. Kemudian tips branding peternakan agar dikenal luas. Kemudian strategi menjual secara online dan offline. Terakhir, membentuk jaringan pembeli tetap. Itu kesimpulan dari episode 10 dan yang akan kita bahas di episode yang ke-11. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe channel Andrian Yuda.
Di dunia peternakan modern, efisiensi adalah raja. Dan peternak cerdas akan selalu mencari cara agar kambing tumbuh cepat dan uang datang lebih cepat. Itu dia. Sampai jumpa di episode 11, strategi menjual kambing secara cerdas dan profesional.